bosku. Ini saya cuma minum kopi instan hitam ya. Jadi buat teman-teman semua, saya tuh termasuk orang yang suka ngopi. Bahkan penelitian saya, skripsi saya di FK, UGM, itu tentang kopi instan robusta. Saat itu saya meneliti mengenai efek kopi instan robusta terhadap sistem kerja saraf simpatis dan kardiovaskular. Sekarang kita akan bahas, kopi itu mengandung zat yang namanya kafein. Dan sebenarnya zat yang di dalam kopi itu nggak hanya kafein, banyak banget. Oleh sebab itu makanya impact kopi itu perlu penelitian terus-terusan, entah robusta, arabica, yang instan atau yang gimana. Dan pertama kita akan bahas, saya di sini berdasarkan jurnal, ini jurnal-jurnalnya, 1, 2, 3, 4, banyak sumbernya. Bahkan penelitian saya ini buku skripsi saya. Nah, buat teman-teman, asal teman tahu, kopi kalau kita minum dengan kafeinnya itu sekitar 250 mg atau 400 mg itu setara dengan 2-3 gelas kayak gini nih. Itu ternyata impact-nya positif. Apa impact positifnya? Yang pertama, kalau kita minumnya sesuai takaran ya, jadi antara 2 gelas kayak gini atau 3 gelas, sesuai takaran, itu mengandung antioksidan. Di dalam kopi itu ada antioksidan nih sumbernya. Antioksidan ini efeknya apa sih? Jelas. Antioksidan di dalam kopi itu mirip sama yang di dalam wine dan mirip yang di dalam sama vitamin C. Itu bisa membuat kita menangkal radikal bebas dan tentu berperan dalam sistem kerja imun. Nah, impact keduanya, kopi itu ternyata kalau dosisnya 2-3 gelas itu justru mencegah penyakit-penyakit kardiovaskular. Salah satunya penyempitan pembuluh darah atau stroke. Di jurnal. Dan sudah banyak jurnal membahas mengenai ini. Dengan catatan 2-3 gelas shot ya. Kayak gini. Atau terus minum siang atau sore. Tapi kalau kamu minumnya kebanyakan, yang terjadi adalah ada kemungkinan kalau di atas 4 gelas ya, akan terjadi kemungkinan peningkatan tekanan darah sebesar 20-30 mmHg. Itu penelitian siapa? Saya. Skripsi saya itu bosku. Jadi kalau kamu minum di atas 3 gelas 4 gelas, itu malah akan membuat toleransi. Toleransi itu ibaratnya kalau Icot nggak suka ngopi, tiba-tiba minum kopi, dia akan naik tekanan darahnya. Ya, secara akut, habis itu turun. Tapi ketika aktivitas naik, itu saraf simpatis juga naik. Makanya kalau orang ngopi, dia akan terjaga. Kenapa? Karena itu kerjanya kafein. Maka kalau orang ngopi nih, misal nih, saya ngopi 1 gelas, itu yang langsung kafein akan membuat saraf simpatis itu bekerja. Dung. Efek saraf simpatis jelas, dia meningkatkan tekanan darah akut. Terus habis itu nanti pipisnya kita kayak bau kopi. Memang kafein punya gitu. Tapi kita tuh menjadi fight and flight. Responnya saraf simpatis tuh fight and flight, siaga. Maka kita kalau habis kerja, sebelum kerja kita minum kafein, itu memang bermanfaat. Nah, tapi efek saraf simpatis itu adalah asam lambung. Maka rata-rata orang yang ngopi yang punya asam lambung, mereka rata-rata pakai dekafein. Tapi juga ada yang selama tidak berlebihan sebenarnya asam lambungnya nggak akan masalah, atau makan dulu. Jadi asam lambungnya ketika keluar sudah ada isi dalam perut. Nah, jadi efek kedua tuh bisa mengaktifkan saraf simpatis, dan yang ketiga dia bisa mengurangi resiko penyakit-penyakit kardiovaskular. Mirip sama wine. Cuman dengan catatan 3 shot, 2-3 shot per hari, 3 gelas per hari. Nah, dok, kalau kopinya dicampur rokok gimana? Nah, ini yang bahaya. Kopi ini kan zat aktif, jadi dia tuh meningkatkan saraf simpatis. Di penelitian saya, pada orang yang suka minum kopi lebih dari 4 gelas, itu tensinya stabil di 140. Nah, itu yang bahaya. Jadi kalau kamu minum kopi, jangan lebih dari 4 gelas. Karena yang ada kamu malah asam lambungnya naik, aktivitas simpatismu akan meningkat lebih tingkat daripada orang normal. Kecuali kalau di bawah 3 gelas masih aman. Nah, kalau dicampur rokok, padahal rokok mengandung nikotin dan tar, ya otomatis malah dia tensinya unstable, jadi tambah naik terus dan menjadi berdebar-debar. Saraf simpatis kan ngebuat palpitasi atau berdebar-debar juga. Jadi kalau dicampur rokok malah bahaya. Makanya kalau orang ngopi, saran saya nggak sama ngerokok, karena yang berbahaya itu malah rokoknya ini. Nah, kalau kopi campur gula, ya otomatis mengganggu kerja kafein. Makanya pada orang pencinta kopi itu nggak begitu suka gula. Loh, kenapa? Karena gini, ini kopi, saya minum nggak pakai gula ya, atau pakai gula dikit,
nggak masalah. Masih ada pahit. Pahitnya tuh kafein, bos. Habis. Kerja. Langsung kita secara simpatisnya langsung siaga, fight and flight, deg-degan, tensi lumayan naik 10 mmHg, tapi kita cepet siaga. Nah, tapi kalau ini gulanya kebanyakan, jadi kopinya manis, itu jadinya impact-nya apa? Impact gulanya yang kerasa dan mengganggu kerja si kafein. Bahkan dari penelitian yang ini jurnal, ya kan, biji kopinya aja setelah di roast tuh efeknya udah berbeda. Jadi disinilah saya bilang buat para pecinta kopi, saya bukan mendukung atau gimana. Kopi ini kalau diminum sesuai dengan takaran dan gula yang tidak berlebihan, itu justru bermanfaat bagi tubuh. Selain itu untuk antioksidan, kopi hitam ya, terus habis itu menjaga kardiovaskular, menjaga tekanan darah, dan bisa membuat aktivitas secara simpatis membaik. Nah, buat imun gimana dok? Kalau ditanya buat imun, jawabannya simpel. Karena dia antioksidan, maka dia akan bisa merespon atau meningkatkan kerja sel-sel radang kita. Cuman ini harus ada penelitian lebih lanjut karena hubungannya masuk asosiatif, terutama untuk virus-virus dan bakteri. Jadi pada orang yang sembuhnya cepat itu rata-rata ngopi, tapi belum ditemukan apakah kopi ini secara langsung membuat aktivitas sel-sel radang kita bisa mengusir virus dalam waktu cepat. So, sudahkah ngopi kalian hari ini? Mabuk no, ngopi yes.